Ya biasanya anak sekolah di kita di semester 7 semester 8 sekolah di Umpam. Umpam? Ya. Anak bapak di Umpam? Betul. Luar biasa. Terus yang Merinding loh Pak Budi, saya ya, serius loh Pak Budi. Kedua udah kelas 3 SMK di SMK 5 Kontek. Nah, oke, Pak Budi, saya mau nanya agak serius nih Pak Budi nih. Siap. Nama Mas Inyong ya nggak apa-apa lah nanti sesuai dengan apa jawaban masing-masing. Mungkin pertanyaan ini penasaran juga bagi semua orang. Selama hampir 12 tahun ini jadi sales, apa yang kalian hasilkan? Hasilnya apa? Ya kalau saya hasil ya pasti ada ya. Gimana kalau orang kerja masa nggak ada hasil pasti Nah, ada. tapi jangan hasil pengalaman ini bahasa jawaban biasa kalau pengalaman. Hasil ngutang nggak Pak? Hasil ada. Jadi kadang dulunya kita punya motor 1, sekarang udah ada 3. Terus kita bisa nyepain anak sampai kuliah. Oh, anak udah kuliah? Udah kuliah. Semester berapa Pak Budi? Semester akhir. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Ya. Luar biasa. Tapi Pak Budi dulu kuliah juga? Saya dulu cuma apa? Semester 1. Dulu sampai Check out. S3, SD, SMP, SMA. Kirain mau di DO Pak. Enggak, jadi ya kalau itu nanti berkah dari kita nyeles ya biasanya anak sekolah di kita di semester 7 semester 8 sekolah di Umpam. Umpam? Iya. Anak bapak di Umpam? Betul. Luar biasa. Terus yang Merinding loh Pak Budi, saya ya, serius loh Pak yang Budi. kedua udah kelas 3 SMK di SMK 5 di Kontek. Ngambil apa Pak yang kuliah Pak? Di Marketing Pak. kayak juga apa manajemen Manajemen ya. yang mudah Nggak beda jauh sih. doain aja. Ya, insya Allah Pak Budi. Ini motivasi Pak Budi. Betul. Terus terang saya merinding. Saya masih punya anak tapi masih SMP sih. Iya. Tapi ya harapan saya walaupun saya nggak kuliah ya emang anak harus gimana di atas kita sih. Betul. Itu emang Iya. buat motivasi kita ya. Ya. Ini buat motivasi para pemirsa yang melihat channel kita. Ya Pak Budi 12 tahun menggeluti dunia sales tapi anaknya sudah semester 8 di Umpam. Umpam itu Universitas Pamulang. Betul. Buset, hebat. Negeri itu kayaknya. Oh, itu bukan negeri sebenarnya. Bukan. Swasta. Terus dulu katanya mau diambil negeri tapi nggak tahu jadi enggaknya. Itu jelas swasta. Tapi PP itu. PP naik motor sendiri. Betul. Saya nggak mau anak saya ke sono. Kalau bisa ya ke rumah. Masalahnya laki-laki. Luar biasa. Jadi biar dia belajar lah gimana caranya kalau apa sekolah jauh, ntar biar dia biasa sekolah kayak apa kerahnya kayak gitu berjalan jauh biar kedepannya kalau misalnya dia bisa bekerja ya itulah. Dulu pernah kerja. Tadi habis Sebelum kuliah. pernah kerja sama 2 tahun. Itu udah dari pabrik kemana, udah di apa modelnya udah borongan, ada itu akhirnya dia terus pengen sekolah. Jadi dia udah merasakan kerja itu kayak apa. Akhirnya dia sekolah ya kita sekolahin selama kita masih bisa sekolahin ya sekolahin gitu. Benar Mas. Biar nggak jadi kayak kita gitu Pak. Iya, kalau bisa kan dia lebih tinggi dari kita. Betul. Nyong, Ya. ya kan Nyong. Tapi di atasnya sales emang apa Nyong? Wah banyak Pak tingkatan Pak. Oh, katanya di atasnya kita lah. Kita sales di atasnya sales apa? Wah kalau di Toko. tempat kita ya tetap Pengusaha Nyong. juragan kita ya tetap toko Pak. Oh ya, tapi luar biasa Pak Budi. Iya. Salut saya sama Pak Budi perjuangan. Tapi sorry, mungkin agak sensitif Pak Budi. Malu nggak ini anak punya bapak sales? Ya, gimana ya? Kalau dari kata saya kalau anak kan mungkin beda. Tapi selama saya sales ya, saya pulang bawa keronjong ya, anak ya ngerti, saja, ya ngerti gitu ya. Ngerti oh bapak saya kerja jadi sales itu ngerti lah ya. Kalau bisa malah jadi semangat ya. Betul. Berarti Iya, bapakmu ki lo kok ngene lho rekosone man ngasine. Iya benar Pak. Rekosone wong kerja kok ngene. Jadi dia bisa lihat bapaknya kalau kerja dari sales gitu ya. Ya sebisa mungkin ya lebih tinggi dari bapaknya. Betul. Mungkin karena lihat bapaknya udah berjuang gitu, jadi untuk lebih semangat lagi Ya. dalam. Kalau Pak Inyong apa nih yang udah didapat selama hampir berapa tadi 13 tahunan ya?
di Ya. sales nih? Apa nih? Istri 1 kan tadi udah bilang. Ya, Anak 2. anak 2. Ah, SPG. SPG itu mah segelintiran orang-orang, ah. ya tergantung kitanya sih. Ngontrak sebenarnya. apa ngekos ini? Oh, tadinya saya ngontrak itu 13 tahun, Pak. 13 tahun ngontrak. Perjalanan hidup saya itu. Ah, Ngontrak kok makin lama kok Ada. berpikir ya, kalau saya ngumpulin duit buat beli tanah apa bikin rumah selama setahun kayaknya setengahnya paling enggak dapat lah. hmm. Nah, saya Dapat tanah doang itu setahun ngumpulin. ya, ngomong-ngomong sama istri, Pak, sayang loh ngontrak. Kenapa sih nggak beli rumah? Hmm. Wah, pusing kalau nggak mikirin perumahan gitu ya. Nyicil gitu ya. Bukannya saya sombong ya. Iya, gak apa-apa, emang sombong kamu orangnya. Enggak. Ya alhamdulillah Inyong itu selama hidup ya punya cicilan itu cuma sekali doang. Apa slot? Motor, Pak. Oh, motor. Ya wajar lah, semua orang pasti motor. Sekali-kalinya itu, Pak. Iya. Tapi saya mikir, kan kita dunia sales, Pak. Mm-mm. Pikirannya harus di mindsetnya itu harus berkembang. Ya, ya. Kan kalau kata orang itu, kalau gua nggak ngredit, gua nggak bakalan punya. Ya Padahal emang mas begitu rata-rata. Salah, Pak. Harusnya gimana Pak Inyong? Kita yuk kumpulin, kita ngredit nih. Ah, Emang oke, cicilannya kecil. Tapi kan yang tadinya harga 20 juta bisa jadi ke angka 40, Pak. 2 kali lipatnya ya. Iya, makanya saya nggak mau pusing. Bangun Jadi- tidur mikirin cicilan. oh iya benar. Jadi Ya. cara Bang Inyong gimana? Tapi kan cicilan rata-rata cuma sebulan. Mikirnya sekali doang dalam sebulan. Iya kan kreditannya kalau sekarang kan nggak cuma 1, Pak. Itu saya bisa sejauh ini ya karena keluarga. Ah, Istri, semua sih tergantung kitanya juga pada benar, tadi. benar. Kita transparan sama istri, gaji seberapa, biar istri yang pusing Berarti mikirin pengeluarannya, kita ya pusing nyarinya, Pak. istri yang mengelola ya berarti. Iya, alhamdulillah. Istri, alhamdulillah. Buset. Jempol loro berarti. Jembalannya. Halo, Terima kasih istriku. istrinya Pak Inyong nih, luar biasa. Jangan sampai sia-sia nih suami seperti ini. Dari ngontrak, Mbak, saya, Mbak. Langka loh Bu, langka suami yang seperti ini. Alhamdulillah rumah tanpa kreditan. Maksudnya beli rumah, Beli tanah dulu, Pak. bangun sendiri. Iya, Di mana? Di kampung. di Panongan sini, Pak. Oh, di sini dekat kerjaan. Iya. Kok pinter banget ya kamu ya? Ya, itu trik istri saya itu, Pak. Ya, 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 ya. Terus alhamdulillah motor udah 2 ya tanpa kreditan. Second tapi kan. Ya second. Tapi kan Alhamdulillah nggak pusing, Pak. Tapi kan cash ya. Jelek-jelek odong-odong juga punya, Pak. Odong-odong yang buat ini Iya, Pak. anak-anak. Ya, anak Roda saya 4, doang, Pak. Oh, roda 4. Yang setangnya bulat itu loh Pak Iya. Sal. Berarti Itu, ya alhamdulillah ya tanpa kreditan, Pak. buset. Buat mudik itu berarti. Alhamdulillah, Pak. Jadi Luar biasa. jadi sales katanya malu, saya bangga. Asik. Luar biasa. Jangan suka meremehkan sales, jangan pandang sebelah mata ya. Wow, kalau orang Hasilnya nih, yang hasilnya remen saya apa? vitamin, Mbak. Oh iya, Vitamin. pencabut Jadi ya. tambah semangat ya. Jamu nih wong Jawa, Mbak. Apa kali? Iya, semakin omongannya pahit, pedes, semakin semakin- pahit. Oh, besok gua bisa di atas lu. Iya, iya sih. Benar juga sih. Betul. Benar, benar, Tapi benar. kita nggak boleh sombong, Pak. Syukur. Kata Pak Sawal, emang sales itu nggak perlu disombongkan. Iya, kita mah kuli. Tapi alhamdulillah dari hasil kita nguli bisa jadi barokah. Iya. Asal di tangan yang tepat. Betul. Kendalanya pernah nggak sih sama toko gitu atau apa, atau berjalan dengan mulus saja gitu Pak? Bolah, sandungannya juga banyak, Mbak. Apa itu Namanya- contohnya? Kalau kita di dunia operator, paling kan trouble-nya kalau nggak di listrik, penyakitnya di honredil. Iya. Lah ini kan kita hubungannya sama manusia. Terus Ya kita ya gimana caranya harus ngikutin alurnya si konsumen. Harus punya trik.
Misalkan ini tokonya sengkek, ya kita yuk ngulik-ngulik hobinya apa sih. Oh, taunya hobinya mancing. Bos, kapan-kapan mancing yuk sama kita yuk. Oh, itu salah satu cara Trik. pendekatan. Iya, semua itu proses itu triknya harus banyak. Berarti sekarang kemana-mana pakai odong-odong dong, Nyong? Kalau sama istri, keluarga gitu ya? Ya, Bisa nyupir emang, Nyong? Wih. Tadinya saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Sekarang udah jago. Udah jago? Ya nggak jago, Pak. Udah bisa ngedrive nih, gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Syukuri ya, Nyong, ya. syukuri. Berkah, Nyong. Berkah nih buat motivasi Betul. sales-sales lain lah. Ini masih ya kita jangan sales lagi nggak apa-apa ya. Nah, emang sales itu emang kadang-kadang ya tadi Bang tadi unik karena ada bermacam-macam karakter. Kalau saya dibeli sepatu, kita ketemu orang India, Orang luar negeri. orang India. Iya. Terus ketemu Padang, Iya. ya kan? Cina, terus orang asli, orang Jawa pasti. Iya. Nah, di kita di sembako kita beda lagi. Iya. Kita ketemu orang Madura, ketemu orang Batak, Iya ya. iya kan? Iya. Terus Nambuh, lagi. Ci. Nambah cio. Nambusnya apa itu? Nambah satu. Kalau kalau orang selalu bilang tuh Madura le, Madura campur sama sile. Jadi kita emang jadi kita bisa memainin karakter orang jadi kan gitu. Iya ya. Nah, bisa kita ketemu orang India, saya dulu pernah ketemu orang India. Orangnya emang keras. Tapi dia kalau bahasa Cina-nya cengli. Cengli itu Cengli apa, Pak? Cengli ibaratnya kata tuh BCS. ya cengli tuh kalau sesuatu kalau dia emang salah ya dia akui salah. Pernah tuh satu saat kan namanya ada di Metropolis tuh. Itu orang India. Jadi kita punya faktur. Ya. Terus dia ngomongnya ada PS. Nah, Returan lah ya. dari turunan. Tapi di faktur itu emang nggak ada. Tapi dia ngotot. Nah, kita memang belum order tapi kita membahas itu ya kita akhirnya cuma ngobrol-ngobrolan biasa ya kayak kita obrolan biasa gitu kan. Nah, akhirnya dia ke tempat kakaknya yang di Batam. Nah, ketemulah rekapan dari itu ternyata emang nggak ada Returan. aturan. Akhirnya faktur itu dibayar. Ya, makanya tadi bilang cengli kalau emang dia salah Iya kan, iya iya. bayar langsung. Akhirnya kita jadi akrab. Itu kalau returannya itu kalau di nominalin gantiin duit tuh berapa duit, Pak? Ya kira-kira kalau tokonya bilang tuh katanya ya gede hampir sekitar ya katanya 5 jutaan. Waduh, yes. Iya Berarti sih. kalau suruh ganti sebulan gaji Berarti gigit jari, Pak. kalau iya, berarti kalau suruh ganti seandainya nih, berarti Ya. Bapak nggak gajian. Ya, tapi kan saya lihat sisi lain dulu karena kita kan lihat faktur. Iya. Kita kan juga nggak mau kalau ganti kalau fakturnya nggak ada bias ya kita juga nggak mau gitu loh. Tapi kalau dia ngotot gimana ya ntar ya kita paling negosiasi Iya iya iya. atasan yang ke situ. Oke. Karena kan emang sopo dunia emang kadang ya emang tadi itu Nombok lah ya. komplek makanya tuh Tapi semua itu- yang jelek yang itu ada semua. Semua perusahaan begitu nggak sih, Mbak? Apanya? Pak, kalau seandainya kita ya itu yang tadi returan ternyata nggak ada, terus ya karena tokonya ngotot, ya akhirnya kita yang ngasih dan duit kita itu diganti nggak sih kira-kira sama perusahaan? Ya enggak. Katanya enggak. Luar biasa Tapi ya. kalau kebijaksanaan perusahaan ada juga. Bisa. ada yang diganti. Ada. Tergantung Itu perusahaan. tergantung perusahaan. Karena Itu kan udah resiko karena kita kerja sales sih. sesuai dengan situasi. Kalau di saat situ emang apa saya suruh ganti ya kita laporan Pak. Ini suruh ganti ini ya kita nggak mau seandainya kita banyak kan kita juga nggak mau lah rugi lah kita kalau Iya, iya. Tapi kalau ada kebijaksanaan karena ya akhirnya ya ntar ketemunya kita tetap musyawarah seperti itu aja. nyari solusi lah ya. Solusi. Emang Bukan dunia halusinasi. perselesan itu nggak jauh-jauh dari duit ya Pak ya. Tapi belum loh yang masih emang awalnya pahit emang kedepannya itu kita bisa menikmati. Tapi Ada- habis kejadian itu tak jamin sampainya itu pasti langsung gini sama si konsumen. pasti Iya. itu pasti dulu ada itu ya tadi yang tadi itu ternyata dia 1,5 tahun lah itu. Kita berapa kali ke toko itu emang nggak pernah order. Akhirnya ada saudara dari dia order ke kita waktu kita sepatu kan. Order. Akhirnya saya dipanggil, padahal itu udah sekitar udah berapa kali lah, hampir sekitar ya 15 kali lah ada lah kita kunjungan.
kalau hunian tolak-tolak. Nah itu akhirnya saya suruh datang. Tadinya kaget saya suruh datang, ini ada apa? Ya takut gitu ya Takut Pak ya. kan ada apa? Udah kamu sini, ngobrol-ngobrol. Udah akhirnya kan besok kamu sini bawa sampel semuanya. Wah, Sampel Iya, semuanya iya. dari sepatu running sampai sepatu basket semuanya. mm-mm. Terus katalog akhirnya yang order kaitan yang tadi namanya nyoba-nyoba dulu. Coba saya order hampir sekitar 5 jutaan lah. Belum nyampe sebulan Udah minta lagi. udah minta lagi. Buset. Karena kita jatuh temponya kan 2 bulan. Oke, garansi lah ya. Garansi. Ada kebanggaan tersendiri Pak. Ada lagi sendiri. Jadi Betul. Kalau itu dari sakit dulu yang tadi Benar, faktur itu Iya. ternyata malah nambah orderannya Pak. Ya. Itulah. Jadi kadang ya besar-besar dulu, Iya. tanya senang-senang. Tapi sales banyak sakitnya Pak. Banyak emang. Tapi alhamdulillah bisa ada di bertahan sini. lama. Iya. Bootreknya banyak Mbak. Oh. Nggak tidur aja kok. Tapi hubungan baik dengan konsumen itu emang nomor satu lah ya. Ya, Wajib Pak. wajib ya. Jadi kita nggak boleh sakit hati sama pelanggan kita, ya kan? Nggak boleh kita dendam sama pelanggan kita, karena ya itulah ada hikmah di balik semua itu. Mungkin kita nggak dibalas sama toko itu dengan orderan yang banyak, mungkin dari toko yang lain akan dikasih order yang banyak itu. Masalahnya kadang itu si salesman ini pemikirannya cetek Pak. Nah, itu yang saya setuju. Kadang-kadang gini juga, Nyong. Toko ini sama sales ini mau order. Giliran sama sales yang lain nggak mau order. Itu kan cocok-cocokan berarti kan? Intinya si salesman-nya ini nggak mau usaha Pak. Nah, itu biasanya Harusnya kan kita gali-gali infonya. Ini kok lu sama lu dulu bisa order kok sama gua nggak order ya? padahal produk yang dijual sama. Sama. Ya kan? Harganya sama. Nah, Yang ngirim sama. nah. Tapi kok nggak mau gitu loh. Ya karena satu kurang pendekatan. Iya, ya bener juga sih. Jaringan pertemanan itu yang penting. Ibaratnya kita teman sama orang lain, kita nggak tembus, tapi dia tembus, akhirnya kita bisa berguru. Betul, betul. Berarti trik salesman sejati ya. Nih, saya ini rangkum omongan kita dari tadi. Salesman sejati itu caranya mudah. Pendekatan ke toko. Karena apa? Ketika kita udah deket sama toko, apapun yang kita butuh, apapun yang kita minta, toko akan kasih. Setuju nggak? Benar Pak. Setuju ya? Benar. Nah, ini kesimpulan saya pribadi dari pembicaraan ini. Sangat setuju saya. Berarti pendekatan kita harus benar-benar dekat sama toko, ya kan? Care sama toko, ya kan? Toko aja kita urusin ya. Apalagi keluarga kita. Iya, itu. Kok kayak nggak meyakinkan sih Pak Yangu gitu. Nah gimana Pak? Kurang meyakinkan gimana kalau sama keluarga? Iya betul. Sama aja terus, kayak perusahaan percaya sama saya. Kalau perusahaan nggak percaya sama saya, gampang Pak. Tapi saya bisa ambil kesimpulan nih dari Bang Inyong yang coba. gitu sama tadi. Untuk yang baru terjun di dunia persalesan itu, pokoknya mau order mau nggak kunjungin aja tokonya. Iya, intinya satu, jangan pernah nyerah. Apalagi kalau ngelihat posisi tokonya itu potensi. Potensi itu tokonya tuh rame gitu ya. Iya. Oh. Kenapa sih kok toko ini nggak mau ngejual produk saya? Mm-mm. Nah, sampai tak korek-korek tuh Pak, setahun setengah itu Pak, itu berapa kali kunjungan tuh Pak cycle-nya. Iya sih. Apalagi dia kunjungannya mingguan Pak. Mm-mm. Dari toko yang tadinya mau dibuang sama TO grosirnya, masih tak openin Pak. Sekarang Pak, kalau ngelihat omsetnya saya pengen balik lagi gitu Pak. Berarti sekarang dipegang oleh selain kamu udah. Iya. Tinggal nikmatin dia dong. Walah, Enaknya dong. Nggak tahu dulunya. Pak. Iya sih. Dari setahun setengah, dari satu produk, kedua produk, ketiga produk, satu persatu Pak itu Pak. Iya sih. Tapi alhamdulillah sekarang makin jos lah itu. Oke, mungkin podcast malam ini sudah cukup banyak pengalaman yang kita dapat dari
narasumber kita, yaitu Pak Budi Agung dan Mas Inyong. Cukup luar biasa pengalaman-pengalaman mereka, sharing-sharing mereka yang sudah kita dengarkan bersama. Dari awal sampai akhir, ada ketawa, ada pilu, ada suka, ada duka. Bahkan ilmunya sangat bermanfaat bagi para pendengar setia channel kita. Ya, mungkin kita akhiri closing statement untuk akhir ini. Intinya dalam pembahasan kali ini rangkumannya ya seperti yang saya katakan tadi. Pendekatan dengan toko salah satu cara untuk menjadi salesman sejati. Terima kasih Mas Inyong. Sukses selalu Pak Budi Agung. Ya. Iya. Oke. Jangan lupa ya. Boleh silakan. Jangan kalah sebelum perang. Jangan kalah sebelum perang. Iya. Ada kata-kata Mas Inyong? Waduh, itu tua banget. Oh iya. Monggo Pak. Oke, ya mana? Oke. Alhamdulillah.